bahwa di dalam pakcoy itu ada putih-putih. Bagaimana menghindari lumut dari di rock wool. Kemudian kita masukkan saja penutup ini. Selamat kembali dengan Mr. K di sini, Mr. K Garden. Pada edisi kali ini, Mr. K akan membahas bagaimana mengkalibrasi pH meter. Oke, ini adalah pH meter yang baru Mr. beli dari online. Ya, ini teman-teman bisa juga dapatkan video tutorial di YouTube. Oke, banyak dari YouTuber sudah memberikan tutorial bagaimana mengkalibrasi pH meter. Ya, di dalam paket pH meter ini itu terdapat serbuk kalibrasi. Oke, ini ada pH buffer powder, ada pH 4.01 at 25 derajat Celcius dengan pH 6,86 at 25 derajat Celcius. Jadi bubuk ini itu mesti dicairkan ke dalam air, dan air ini tidak boleh air sembarangan, atau dengan arti kata bahwa air ini mempunyai ppm yang di bawah sekitar 100 atau di bawah 80. Ya, seperti contohnya adalah air AC. Air AC atau air misalnya juga ada Aquades, boleh juga. Ya, Aquades boleh juga. Oke. Selain itu, di dalamnya juga, dalam paket ini juga ada terdapat manual, ya, instruction manual pen type meter. Oke, itu. Oh ya, satu lagi ada obeng untuk mengkalibrasi. Misalkan, ya, ini obeng untuk mengkalibrasi bahwa nilainya itu masih sesuai dengan angka yang tertera. Dan ini setelah Mister coba untuk menelusuri dari teman-teman di YouTube yang memberikan video kalibrasi. Yang satu yang Mister ingat bahwa cairan yang telah kita telurkan dengan pH ini 4,01 dan 6,86 ini itu mesti kita simpan. Ya, mesti kita simpan. Kenapa? Digunakan karena kemungkinan setelah 2 minggu pemakaian atau misalnya seminggu pemakaian itu pH meter kita akan mesti kita kalibrasi lagi. Ya, kemungkinan bisa juga nilainya sudah tidak sesuai dengan standar lagi, atau tidak sesuai dengan angka baku lagi. Makanya kenapa setelah kita larutkan ini, ya, air pH buffer powder ini kita tidak boleh buang. Ya, ini Mister telah sediakan dalam botol. Jadi ini botolnya itu merupakan, dalam botolnya ada air AC. Ya, air AC yang kita tampung. Kalau misalnya teman-teman tidak mempunyai AC, bisa juga dengan menggunakan Aquades. Aquades bisa, teman. Ya, di dalam paket pH meter ini itu terdapat serbuk kalibrasi. Oke. Ini ada pH buffer powder, ada pH 4.01 at 25 derajat Celcius dengan pH 6,86 at 25 derajat Celcius.
Oke, sekarang kita akan mulai mengkalibrasi pH meter. Oke, ini adalah alat-alat yang digunakan untuk mengkalibrasi. Di sini kita bisa lihat ini ada pH meter yang setelah disediakan kemudian saya bubuk pH buffer powder yang akan kita kalibrasi. Kemudian ada manual, ya manual. Oke, air yang kita gunakan adalah air AC. Ini air AC, ya. Kenapa Mister taruh di dalam botol? Karena ini bisa kita gunakan untuk kalibrasi selanjutnya. Jadi kita kalibrasi tidak hanya kali ini saja, tapi kemungkinan setelah 2 minggu atau misalnya setelah 1 bulan pH meter kita mungkin tidak standar lagi nilainya. Jadi kita mesti kalibrasi lagi kembali. Dan ini mengapa Mister kasih airnya dalam botol. Dan air ini adalah air AC, ya, air tetesan AC. Ya, kalau misalnya YouTuber tidak mempunyai AC, bisa juga dengan menggunakan Aquades. Seperti dengan penjelasan sebelumnya, Mister kasih bahwa kita bisa menggunakan Aquades. Oke, kita pertama kita menggunakan pH 401, ya. Total air yang kita gunakan di sini adalah 250 ml. Ya, 250 ml, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kemudian kita menyalakan pH meternya. Bagaimana menyalakan pH meternya? Kita hanya menggeser ini apa namanya, kunci, ya, kunci on off nya, switch on off nya, ya, switch on off nya ke kiri, ya, switch on off nya ke kiri, dan kita masukkan ke dalam ini dibuka dulu penutupnya, ya, dibuka dulu penutupnya. Kemudian kita masukkan ke dalam botol. Di sini ditulis 4,1 dan harusnya yang tertera adalah 4,01. Jadi kita mesti menyetel ke 4.0. 4.0. Oke, kita ngeset dulu. Kita menggunakan obeng. Ya, kita menggunakan obeng, kemudian kita ngeset di belakangnya. Di belakangnya ada lubang. Ya, teman-teman bisa lihat 4.0, ya, 4.0. Untuk yang berikutnya adalah mengetes dari pH 6,86, ya, 6,86. Dan kita sekarang mencelupkan pH meter ke dalam larutan pH ini yang kedua. Dan sebelum kita mencelupkan ke dalamnya, kita harusnya mengkeringkan pH meter ini dengan cara menyelap, ya, di bagian bawah pH meter ini supaya tidak tercampur dengan larutan yang pH 6,86 nih. Ya, kita bersihkan dahulu, bersihkan dengan kain kering dan matikan lagi. Kemudian kita buka, ya, kita buka. Angka yang tertera mesti 6,8, ya, tapi di sini masih 7,1. Ini adalah 7,1, ya.
Oke, sekarang kita mesti mengkalibrasi. Jadi harusnya 6,8. Jadi kita menyetel. Kelihatan teman-teman, ini 6,8 ya, betul ya. Oke, saya rasa sampai di sini. Sebentar lagi untuk video berikutnya, Mister akan membahas bagaimana mengkalibrasi untuk TDS. Ya, mengkalibrasi untuk TDS. Oh ya, jangan lupa sehabis kita mengkalibrasi pH meter ini, air ini jangan dibuang. Sekali lagi, ini air ini jangan dibuang. Jadi ini air ini supaya tidak tertukar. Jadi label yang ini, tiap-tiap label ini kita tempelkan ke botol biar kita tahu mana kadar atau nilai yang seharusnya akan keluar dari nilai pH meter ini. Oke, akan keluar dari pH meter ini. Jadi ini kita simpan dan jangan terkena sinar matahari ya, biar tidak berlumut ya. Jadi jangan kena sinar matahari, taruh ke tempat tertutup. Jadi kapan kita bisa keluarkan dan kita gunakan untuk mengkalibrasi pH meter kita. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Jangan lupa di like, subscribe, share dan komen. Ya, terima kasih.